menceritakan tentang psikologi santri. Yang ada di benak saya tuh kalau psikologi itu sudah pasti bahas tentang mental health ya. Iya Mas Huda kan mental health. Nah, apalagi santri di pondok pesantren gitu. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat baca tentang psikomatis sama self harm yang lagi marak di pondok pesantren gitu. Ya, yang mana psikomatis itu adalah ini gejala penyakit fisik yang di sana juga ternyata mencakup masalah psikologi seperti mah, pusing kayak gitu. Dan self harm sendiri yaitu menyakiti diri sendiri. Dan ini juga saya waktu saya mondok dulu pernah beberapa teman saya juga kakak kelas saya pun merasakan itu fenomena dari psikomatis dan self harm tadi gitu. Nah, itu sih yang saya tangkap ketika saya membaca awal judul dari psikologi santri. Oh, ini pasti nggak jauh-jauh nih dari mental health gitu. Sudah. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Dan di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Miftahul Huda, SPSI, tempat tanggal lahir Banyuwangi 20 November. Wah, 20 November, berarti bentar lagi ulang tahun nih Mas Huda. 1999. Jadi alamat sekarang di Jalan Joyo Suko 60A Merjosari Lowokwaru Kabupaten Malang atau di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah. Nomor telepon mungkin bisa dicatat 082 139 691 110. Saya ulangi lagi 082 139 691 110. Untuk riwayat pendidikan sendiri, Mas Miftahul Huda ini sekolah di MI Al Ma'arif Rejo Agung, Serono, Banyuwangi. Lalu melanjutkan pendidikannya di MTS Negeri Serono, Banyuwangi, dan di MAN 2 Banyuwangi, serta beliau juga mondok di Pondok Pesantren Miftahul Sa'adah Putra Genteng pada tahun 2015 sampai 2018. Lalu melanjutkan pendidikan strata 1 di psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan riwayat organisasi pada tahun 2019 beliau merupakan anggota Dema F Dinas Kajian Islam 2019. Tahun 2009 sampai 2020 menjadi pengurus PMI Rayon Penakluk Al-Adawiyah. Pada tahun 2020 menjadi sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ketua Umum FKMB, Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi. Serta pada tahun 2021 beliau menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi dan pada tahun 2022 beliau menjadi Bendahara Senat Mahasiswa Universitas. Nah, banyak sekali ya pengalaman organisasi dari Mas Miftahul Huda. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kepada Mas Miftahul Huda untuk memaparkan materi pada malam hari ini atau membedah bukunya tentang psikologi santri. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Tapi kayaknya kalau saya ketuaan jadi Mbak Moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya cukup haru, cukup bangga, cukup senang campur aduk dan sebagainya, di mana forum ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan suatu hal yang pernah saya tulis, suatu hal yang pernah saya pikirkan untuk bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Jadi tadi pengantar dari Pak Moderator menarik. Jadi ketika melihat tagline atau judul dari psikologi santri, saya pasti akan mendengar terkait dengan self harm, psikosomatis dan sebagainya. Itu hanya sebagai sebuah pengantar fenomena dan sebagainya. Perlu diketahui teman-teman, perlu saya kasih latar belakang kenapa kok saya menulis buku psikologi santri ini. Jadi sambil rokokan, mungkin sahabat-sahabat yang lain juga tidak bisa mikir enak atau ngomong enak kalau tidak rokokan. Mungkin ini terlihat tidak sopan. Dulu kemarin juga ada pernah yang di TikTok itu ada salah satu dai muda katanya tidak sopan ketika kita membaca kitab sambil merokok. Nah, itu
perspektif lain. Tapi bagi saya merokok adalah suatu hal seni dalam kita menikmati ciptaan Tuhan. Oke, jadi kembali lagi kepada latar belakang kenapa saya menulis buku Psikologi Santri ini. Jadi dulu ketika saya mondok, ketika saya sekolah di MAN 2 Banyuwangi, mungkin teman-teman yang dulunya sekolah di MAN 2 Banyuwangi tidak asing dengan namanya Pak John. Pak John ini juga mungkin kalau nggak salah dosen di Ibrahimi ya. Iya teman-teman, apakah benar? Pak John Bahari. Kenal Pak John Bahari itu merupakan salah satu guru yang memberikan stimulus saya suka terhadap psikologi. Jadi dulu waktu itu ketika saya sekolah di MAN 2 Banyuwangi, beliau tidak pernah ngajar karena beliau fokusnya di BK tok. BK itu kan bukan guru pengajar tapi guru sebagai pendamping siswa. Waktu itu entah ada jam kosong, beliau entah ditugaskan apa, jadi beliau sering badali ke kelas-kelas yang gurunya kosong. Ketika jam kos itu, saya tertarik pada beliau ketika masuk pertama kali, yang diperhatikan itu bukan materinya apa kali ini teman-teman, anak-anak dan sebagainya, tapi yang diperhatikan adalah sudut pandang mata dari siswa-siswinya. Dari situ beliau mengatakan, ono opo hut, lagi mikirkan opo, ono opo den, lagi galau opo dan sebagainya. Dengan memandang mata siswanya, beliau sudah bisa mengetahui, oh anak ini sedang berat pikirannya dan sebagainya. Koyok-koyok dukun, bahkan ada siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi yang mencap, Pak John itu sok tahu, Pak John itu kok dukun dan sebagainya. Cukup tertarik dan waktu itu beliau sering meminta murid-muridnya, siswa-siswinya untuk gambar pohon, gambar kon nulis. Ketika beliau sudah nulis, beliau menganalisis tulisan siswanya terus diterjemahkan. Nah, kamu ini tipikal pribadi yang seperti ini, seperti itu. Setelah saya tanya, Pak, ini ilmu apa, Pak? Kok iso sampai ngerti kepribadian seseorang lewat tulisan tangan? Namanya itu adalah ilmu grafologi. Wah, kok sampai iso kok dukun ini, Pak? Piye ceritanya? Akhirnya beliau menganjurkan saya untuk mengambil kuliah psikologi. Lah, ketika kuliah psikologi, saya mengalami ketertarikan. Dan waktu itu, saya ingat betul, ketika saya kelas 12, MAN, waktu itu saya pergi ke Gramedia. Kalau Kang Dendi masih ingat, Kang Dendi waktu itu pergi sama saya ke Gramedia. Saya membeli buku History of Psychology, dan Kang Dendi waktu itu nyari-nyari buku terkait dengan Kiai Nusantara. Nah, waktu itu karena mengantar Kang Dendi di Gramedia membeli buku itu, saya juga tertarik. Masa aku nginternet tok gak tuku. Akhirnya tertarik dengan psikologi, mencari buku-buku terkait dengan History of Psychology, yaitu sejarah tentang psikologi. Nah, sekali waktu itu membaca, wah, iki kok aku banget iki. Ketika saya dicurhati teman-teman, iku mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan sebagainya. Wah, iki kok aku banget iki. Akhirnya memantapkan saya mengambil jurusan psikologi meskipun orang tua berharap aku kon cukup PAI, cek dadi ustadz, cek iso mimpin tahlil dan sebagainya. Tapi namanya jalan hidup, terkadang kita harus melawan arus untuk mendapatkan sebuah kenikmatan hidup dan cerita hidup. Itu merupakan latar belakang. Nah, dalam psikologi santri ini perlu diketahui teman-teman, ini merupakan buku perdana saya. Dan saya sudah tinjau beberapa kali apakah ada orang yang pernah membahas terkait psikologi santri. Ternyata ada. Nah, tapi itu fokusnya hanya untuk psikologi santri bagi santri yang menghafal Al-Quran. Itu fokus kepada kognitifnya. Kognitifnya itu pemikirannya arek sing ngapalni Al-Quran, itu psikologi piye. Nah, tapi kalau saya ini fokusnya kepada sosio emosi. Nah, jadi latar belakangnya waktu kuliah S2 itu saya dihadapkan dengan tuntutan akademik yang luar biasa. Dikongkon nulis jurnal, dikongkon nulis ini, harus publikasi dan sebagainya. Nah, ini dengan itu saya mulai terlatih untuk nulis-nulis karya ilmiah. Meskipun kadang saya morat-marit rakaruan. Nah, masih sangat jauh dengan tulisan-tulisan Kang Dendi yang sangat luar biasa, dari intonasi kata narasi-narasi kata filsafatnya yang luar biasa. Kemarin tulisan terbaru terkait dengan soal Yai pun itu menjadi narasi yang luar biasa. Nah, kalau saya nggak bisa seperti itu, beda. Dan setiap penulis, setiap orang itu memiliki identitas masing-masing dengan karya tulisnya. Kalau saya jauh lebih koyo sing awam banget lah, dalam artian sampean moco pasti paham. Krono orang-orang awam itu. Terus dalam psikologi santri waktu itu saya tertarik kenapa? Yang pertama, tepat pada November 2022 saya diresmikan menjadi wisuda S1 Psikologi UIN Malang.
Nah, waktu itu orang tua datang ke Malang, waktu itu ngobrol sama saya, "Le, wis yo teko kene Bapak wis cukup mendanai sampean, biaya sampean terkait hidupnya sampean. Sampean wis wayahe golek duit dhewe." Akhirnya waktu itu November ditinggal wisuda, ayahku balik maneh. Ayah saya pulang kembali November, Desember itu masih aman karena masih ada uang saku. Genap tahun baru saya nggak pulang. Duh, duitku susu entek, gak ono pemasukan. Akhirnya wis mulai ngerti, oh wayahin golek duit iki. Nggak tahu karena saya saat ini posisinya di abdi dalam, gak ono pemasukan sama sekali. Akhirnya saya berusaha memikir otak bagaimana ya aku ngabdi dalam tapi saya tetap untuk pemasukan. Nah, waktu kumpul-kumpul sama konco-konco rencang-rencang atau teman-teman S2, saya curhat di Neng Ayi. Neng Ayi itu duriahnya Mbah Hamid atau cucunya Mbah Hamid Hasbullah. Mbah Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan. Waktu itu, Ning, kula niki pun boten gadah arto ning menawi jenengan butuh pembantu atau khodim dan mengadili jenengan kula siap ning. Akhirnya, wis esok ngajar di aku yo. Ngajar di aku, ngajar BK. Alhamdulillah waktu itu saya keterima di itu awal mula saya keterima di Darunajah menjadi guru BK. Nah, ketika menjadi guru BK di pesantren, saya rasa suatu hal yang mudah kayaknya karena saya dulu pernah di pesantren, ternyata ya Allah luar biasa. Guru-guru nom iku diakali, digarai, diguyoni dan sebagainya. Kalau gak ono ajine aku jadi guru BK di pesantren iku. Ya karena saya masih muda, masih umur 23, kepetuk atau ketemu dengan anak-anak kelas 12 yang notabene nggak berbeda jauh umurnya. Nah, waktu itu melihat dinamika psikologi arek-arek santri kok ngene yo. Permasalahan bullying, mulai akeh sing boyong, saya home visit ke sana kemari, boyongnya ada yang alasan sederhana dan sebagainya. Oh, ya Allah kok koyoke miris iki dan ini harus ditulis. Karena apa? Eman kalau ini merupakan fenomena tapi tidak ditulis. Nah, waktu itu latar belakang saya nulis buku psikologi santri. Nah, ketika di outline kan, saya konsultasi kepada guru besar psikologi UIN Malang, yaitu Bu Rifa, dekan saya. Itu ngobrol, dikasih tahu. Nah, akhirnya ketemu outline pembahasan dalam buku psikologi santri. Jadi di buku psikologi santri ini teman, ini udah masuk pada bedah bukunya. Jadi pada buku psikologi santri ini saya membahas 5 bab. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan meskipun teman-teman mungkin latar belakangnya bukan dari psikologi atau mungkin bukan santri, tapi teman-teman di pendahuluan ini dikasih tahu, oh psikologi itu merupakan keilmuan yang dicetuskan oleh siapa. Jadi psikologi itu resmi menjadi ilmu pengetahuan ditandai oleh berdirinya laboratorium psikologi di Wina pada tahun 1879. Jadi waktu itu pertama, tapi ternyata ini saya pernah mengkaji, ternyata jauh sebelum ini, ternyata tokoh-tokoh ilmuwan muslim itu telah membahas terkait dengan psikologi. Seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, terus kemarin Ibnu Tufail dan lain sebagainya. Itu ternyata jauh sebelum Wilhelm Wundt berdiri, ternyata tokoh-tokoh ilmuwan muslim itu sudah membahas. Cuma bahasanya bukan psikologi, tapi ilmu nafas, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, maka kalau teman-teman mempelajari terkait pemikiran Al-Ghazali, mungkin tidak pernah membaca sedikit-sedikit bagaimana narasi beliau terkait dengan kejiwaan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi nanti di pendahuluan saya jabarkan terkait apa itu psikologi, sejarahnya bagaimana, psikologi itu alirannya ada apa saja, ada behavioristik, ada psikoanalisis, ada humanisme. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan namanya Pak Sigmund Freud, terus Gustav Jung, terus Erik Erikson dan sebagainya. Itu merupakan tokoh-tokoh dari psikologi barat. Nah, itu juga diambil dalam artian untuk memberikan penerangan, oh iki loh psikologi ku koyo ngene, definisinya, terkait sejarahnya dan sebagainya. Di santri juga dibahas, santri ku opo sih? Santri, pesantren, latar belakang pesantren itu merupakan pendidikan pendidikan lokal wisdom yang ada di Indonesia yang saat ini menjadi fondasi fundamental dari negara ini. Nah, ternyata di luar sana, di daerah-daerah Arab, daerah-daerah Timur Tengah sana, itu ada pesantren. Tapi pesantrennya itu berbeda dengan karakteristik pesantren kita.
Ndek kono iku lah ndek gurune yo beda pol karo ndek kene. Nah, ini menjadi suatu tradisi yang luar biasa. Intinya berbeda dengan pesantren-pesantren yang ada di Timur Tengah dan sebagainya. Itu kita harus melestarikan dan sebagainya. Nah, nanti di bab 2 saya menjelaskan terkait dengan perkembangan. Jadi santri di sini di perkembangan ini saya fokuskan kepada perkembangan remaja. Kenapa? Memang ada santri cilik iku ono, santri ndek Lirboyo, apalagi santri induk itu juga ada yang sudah dewasa. Tapi pada umumnya saya tarik pada umumnya arek-arek sing nyantri itu pada fase tahap perkembangan remaja. Di mana remaja itu kalau dalam psikologis banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu banyak di fase perkembangan remaja. Nah, di bab 2 terkait dengan perkembangan santri, di situ menjelaskan fase remaja itu nyapoai, karakteristik remaja itu kayak piye, terus perkembangan fisiknya remaja gimana, perkembangan kognitifnya bagaimana, perkembangan seksualnya bagaimana, perkembangan emosionalnya bagaimana. Nah, maka tidak heran ketika di pondok itu ono istilah meril, mari ngono edi-adian dan sebagainya. Karena apa? Karena di fase remaja itu perkembangan seksual anak-anak itu, santri-santri itu wis mulai punya ketertarikan lawan jenis. Nah, gimana mau tertarik kepada lawan jenis? Nah, posisinya kita lanang karo lanang, wedok karo wedok. Nah, banyak kan pondok Miftahul Sa'adah Putra, pondok Miftahul Sa'adah Putri. Di wis iku mesti gak ono ceritane pondok putra putri. Ya ono, cuma pasti disekat dengan gedung tinggi dan sebagainya. Itu malah ono istilah cinta kita terhalang tembok suci pondok pesantren dan sebagainya. Alah, pokoknya itu. Nah, terus maka istilah meril, adik-adikan lah adik wedok itu ngopeni arek wedok itu adik dan sebagainya itu menurut saya bukan suatu hal yang wow terus kemarin iki kelainan iki abnormalitas enggak. Karena gini. Kenapa? Itu sudah mulai ketertarikan hal nafsu seksualnya itu memang harus disalurkan. Nah, ketika penyaluran di lawan jenisnya itu tidak ada, maka hal-hal penyaluran seksualnya ini akan disalurkan pada orang-orang sekitar. Nah, meril itu tidak diperuntukkan untuk arek-arek sing ireng, untuk arek-arek sing pendek, tidak. Tapi meril itu diidentitaskan kepada arek lanang sing putih, sing imut dan sebagainya. Itu merupakan suatu hal supaya sampean gak kaget dalam artian walah, yo maklum arek santri ngene iki yo karena arek di fase perkembangan remaja, di fase perkembangan seksualnya dia sudah waktunya mengetahui. Nah, yang fatalnya gini ketika mereka itu tidak dikasih psikoedukasi seksual. Kenapa? Posisinya arek pondok itu wis ngerti. Perkembangan fisik, perkembangan biologis ketika anak laki-laki dia dikatakan balik ketika dia sudah mimpi basah. Mimpi basah itu ya intinya keluarnya air mani waktu tidur terus mimpi dan sebagainya. Nah, arek-arek MTS itu kadang sih gurung belajar fikih secara mendalam, jadi nggak ngerti apa bedanya air mani, air madi, sama air wadi dan sebagainya. Tapi lah sengkon di mabadi fikih bab loro, iku mulai mengerti oh alah lek keluar mani iku wajib jenenge mandi wajib dan sebagainya. Nah, terus namanya keluar ngapunten ini bukan berarti jorok dan sebagainya, ini ilmu pengetahuan. Nah, keluarnya air mani itu kan mengalami meskipun sampean mimpi, keluarnya air mani itu kan enak, merasakan kenikmatan namanya klimaks. Enak lah metune pokoknya enak. Nah, ketika arek-arek santri-santri remaja ini yang tidak dikasih tahu, oh ini metune enak. Ketika dia tidak tahu, maka dia akan mencoba lagi. Nah, dalam psikologi masuk di kognitif itu ada namanya nanti ketika hal kenikmatan itu muncul maka akan dimasukkan dalam kognitif pikiran itu berupa zat endorfin. Nah, zat endorfin itu nanti akan masuk ke dalam otak ketika kita merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu mau keluarnya air mani. Nah, tok bahagia terus akhirnya ingin mencoba. Nah, mencobanya gimana? Nah, terus ono sing disalurne. Nah, ngapunten kadang ono sing digesek-gesek dan sebagainya. Nah, terus ketika muncul kenikmatan itu berulang kali, akhirnya zat endorfinnya ini terus memunculkan untuk ayo ulangi lagi. Akhirnya menjadi adiktif. Nah, bahaya menjadi adiktif. Maka harus dikasih tahu, ojo dikeluarnya macam-macam. Nah, penyalurannya gimana? Ini adalah kontrol. Nanti akan dibahas di dinamika psikologi. Di bab terakhir itu nanti ada terkait self control. Bagaimana cara kita mengontrol diri. Itu yang terkait dengan perkembangan santri.
Jadi nanti kita ada interaksi juga terkait apapun problematika masalah santri di pesantren. Nah, terus juga ada tadi nanti yang menjadi ciri khas unik dalam buku ini di bab 3 ini masuk proses spiritualitas santri. Jadi santri itu ada suatu identitas yang menarik, di mana terkadang ini kalau di umum itu koyo aneh. Yang pertama, santri itu rela mengabdikan, menyerahkan dirinya, waktunya, pikirannya dengan jangka waktu yang lama ke rumah kiai atau dalam kiai. Dalam arti aku nyerahin awak ndek kiai untuk mengabdikan diri ndek kiai. Wis aku dikongkon opo wae gelem meskipun tanpa ada upah apapun. Nah, itu secara rasional wong awam. Wah, yo mau aku nyapo yo mending kerja ta aku, mending kerja untuk duit, iso mangan, iso beli ini itu dan sebagainya. Terus ada juga ketika yai ngopi, rokok kok ono sisane, santri ku berbondong-bondong rebutan. Padahal secara awam iku jorok iku. Padahal secara ilmiah, secara medis air liur itu bisa menularkan penyakit dan sebagainya. Tapi santri gak mikir iku, pokoknya mas barokah iki dan sebagainya. Terus ono aktivitas lain seperti balik sandali yai itu rebutan sampai gontok-gontokan aku sih karena apa? Mengharap kebarokahan. Nah, jadi di proses spiritualitas santri di buku saya itu ada 4 tahapan. Yang pertama proses pembelajaran, proses interaksi, proses kemandirian, proses religiusitas, terus proses abdi dalem mau, memakan sisa makanan yai, salime diwolak-walik dan membalik sandal. Jadi proses pembelajaran di pesantren iki teman-teman, iku hanya itu tok. Itu tok opo dalam artian ya mesti musyawarah, mari ngono bandongan, mari ngono hafalan. Koyo itu sistem pendidikan yang terkesan kuno. Maksudnya padahal sekarang ini bertentang balik dengan konsep pendidikan di Kemendikbud. Kemendikbud itu kurikulum merdeka. Mungkin ini yang ada guru-guru pas juga mengalami, di mana siswa dituntut untuk aktif belajar, terus dikasih stimulus dan sebagainya. Tapi adik santri enggak. Santriku pembelajarannya konvensional, di mana yai itu menjadi pusat sumber informasi utama. Wes santri gak oleh ngomong, pokoknya yai ini ngomong rungokno, yai ini dawuh rungokno tok. Dengan metode pembelajaran itu, proses pembelajaran itu yang terkesan kuno dan sebagainya, tapi itu juga tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diremehkan. Kenapa? Nyatanya, buktinya, output santri dengan melakukan pembelajaran seperti itu sangat luar biasa. Nyatanya iso dadi koyo Gus Kausar, nyatanya iso dadi koyo Gus Ikdam, nyatanya iso dadi koyo Gus-gus yang luar biasa, Cak Imin dan sebagainya. Ini bukan berarti momentum pilpres ya. Enggak, tapi nyatanya ngono. Kemudian beliau-beliau juga mengalami proses pembelajaran di pesantren yang santai, kon apalan, kadang gak iso iku wis rapal ngadeg yes ngono tok. Tapi nyatanya iso membentuk output santri-santri yang luar biasa. Itu yang menjadi kok iso yo, menjadi pemikiran saya. Kok iso yo? Di sini saya ulas secara sederhana di mana proses pembelajaran santri itu gak iso diremehkan, apalagi dibandingkan dengan kurikulum merdeka. Gak iso. Maka dari itu kita harus tetap bangga dengan pembelajaran yang sederhana. Terus proses interaksi antara santri satu dengan santri yang lainnya, dengan kiainya itu memiliki identitas yang unik. Uniknya gimana? Santri itu ketika komunikasi dengan kiai, dia itu tidak wani jenenge ndanga, meninggikan nadanya, itu gak ono ceritane. Jadi proses interaksi ini yang membentuk kepribadiannya nanti ketika keluar dari pesantren dia akan bersifat tawaduk, gak wani ndanga, gak wani meninggikan nadanya kepada orang yang lebih tua. Ini proses interaksi. Proses selanjutnya proses kemandirian. Proses kemandirian dulu saya kemarin saya ketika menjadi guru BK, masuk tahun ajaran baru, arek-arek kelas 7, anak-anak kelas 7 MTS itu wakil sing gak kerasan. Kenapa? Karena proses peralihan dari dulunya dimanja di omah ono PS, turunin di spring bed, di Batu kan karena ngajarnya di Cedek Batu, mungkin banyak yang memakai water heater, di pondok lah kok bantal rebutan, kasur ditukokno tinggi uncal-uncalan, terus mari ngono tas tuku alat mandi wakeh tinggi joinan
dan sebagainya. Proses kemandirian yang dulu merasakan enak, saiki dituntut untuk mandiri. Mandiri itu bukan hanya soal aku iso adus dhewe, gak. Mandiri itu bagaimana ketika kita punya permasalahan, punya problematika bisa diselesaikan sendiri. Gak harus ngandalin wong tua dan sebagainya. Nah, ini proses kemandirian ini sangat jauh dengan sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia. Proses kemandirian di santri itu luar biasa. Yo kadang ono geng-gengan, yo itu proses kemandirian. Bagaimana dia menyesuaikan dengan lingkungannya dan sebagainya. Nah, nanti terkait dengan abdi dalem, saling bolak-balik, sisa makanan ya itu intinya kan jaluk kebarokahan. Nah, kebarokahan ini merupakan aspek penting, aspek utama dalam diri santri. Santriku malah ono istilah ngaji, ngabdi, rabi. Jadi prosesnya itu ngaji sih ojo langsung rabi, tapi ngabdi. Karena apa dalam keyakinan santri, kebarokan ilmu itu tidak akan pernah didapat tanpa dia mengabdikan dirinya kepada yang memberikan ilmu. Nah, jadi entah kalau masalah cerita-cerita barokah itu mbuh mendel opora sampean pokok intinya mesti ada yang pernah merasakan. Yo kadang secara ilmiah yo belum terbukti secara otentik, tapi hal itu sangat-sangat bisa dirasakan. Yo po sampean takok koncone sampean sing pernah mondok. Ya sederhana gemek nuruti apa dawuh yai. Iya yo mesti 2 tahun 3 tahun ke depan oh iya yo apa jere abah apa jere yai iku bener yo dan sebagainya. Jadi intinya konsep barokah yang sudah melekat kepada diri santri, jadi itu mereduksi kepada kognitifnya, akhirnya melakukan wis gak ono liya-liyane penting barokah. Nah, keyakinan itu yang akan menjadi apa? Keyakinan, akhirnya keyakinan itu mereduksi kepada kepribadian, perilaku, bagaimana dia untuk mewujudkan keyakinan-keyakinannya lewat lantaran kebarokahan iku mau. Saumpama contohnya seperti ini. Ya Allah, aku pengen jadi guru. Nah, lantaran aku pengen jadi guru, aku pengen ngabdi sik. Nah, ngabdi. Nah, karena keinginannya jadi guru tadi, ngabdine iku karo diimbangi karo moco, kira-kira diutus yai wis kamu badalono aku. Terus proses itu nanti akan diarahne karo yai dan luar biasa lah. Terus yang selanjutnya terkait dimensi kesejahteraan santri. Ini masuk bab 4. Bab 4 itu yang dimaksud dimensi kesejahteraan santri itu gimana sih, Rek? Gimana sih kawan-kawan? Jadi santri saat ini akeh sing gak sejahtera. Nah, ini sama yang disampaikan oleh Mbak Moderator tadi. Bahwasanya Mbak Moderator mengatakan saat ini fenomena-fenomena psikologiku banyak yo, kayak self-harm iku nyileti tangane gawe melukai tangannya dengan silet. Itu banyak, terutama perempuan. Siswa saya, santri-santri saya itu banyak. Bukan santri sih, kayak kiai aku. Siswa-siswa saya ketika saya ngajar itu banyak. Jadi ketika saya ngajar itu loh, silet itu digores-goresnya di tangane. Dan ketika dia melukainya, itu merasakan kenikmatan, kenyamanan, dalam artian luapan emosi dan sebagainya. Nah, itu dimensi kesejahteraan psikologi santrinya perlu dipertanyakan. Nah, dimensi psikologi santri itu terdiri dari 6 aspek. Apa saja? Yang pertama, self-acceptance. Bahasa Indonesia aja. Penerimaan diri. Yang pertama, penerimaan diri. Yang kedua, hubungan positif. Yang ketiga, otonomi. Yang keempat, penguasaan lingkungan. Yang kelima, tujuan hidup. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan pribadi. Nah, jadi seseorang itu gak akan iso sejahtera lek gak iso nrimo awake. Nrimo awake iku baik yang positif maupun negatif. Nah, kadang iku wong gak iso sejahtera lek gak iso tok campur Jawa iki. Jadi seseorang itu tidak akan pernah merasakan kesejahteraan kalau dia tidak pernah menerima dirinya. Meskipun saya mungkin punya kelemahan atau ini kan penerimaan diri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Terkadang orang-orang itu tidak pernah menerima dirinya yang negatif ini. Contohnya ngantuan, turuan, lek turu ngorok. Terus banyak lah. Terus mari ngono apa ya? Hal-hal negatif banyak sekali. Tapi ketika kita tidak menerima, intinya menyalahkan. Intinya aku tok kok ngene ya, aku tok ora koyo koncoku yo. Koncoku lo ngapalne powena. Aku tok wah lo dedel yo, tok bodoh yo. Apa kakean maksiat yo, apa kakean dolanan manuk yo dan sebagainya. Akhirnya tidak menerima dirinya. Nah, ini salah satu ketika dia tidak pernah tidak menerima dirinya, dia tidak akan pernah merasakan kesejahteraan. Tapi lah iso nrimo awake, nrimo awake iku disangoni bapake semene diterima, dia akan sejahtera, santai. Nah, intinya
kita harus bisa menerima diri kita, itu salah satu aspek. Bisa menerima diri kita baik positif maupun negatif untuk dapat menikmati kesejahteraan psikologi kita. Yang kedua terkait hubungan positif. Nah, dalam tidak hanya di pesantren sih, mungkin di perkuliahan, itu pasti kita akan mengalami hubungan positif baik di dekanat, di konco-konco sahabat dan sebagainya. Itu namanya dinamika sosial juga. Di mana hubungan positif itu terjalin di mana biasanya kita menyesuaikan dengan apa yang podo karo aku. Nah, saya itu menjalin hubungan positif dengan konco-konco sing seneng organisasi, dengan konco-konco sing podo-podo seneng-seneng maca buku dan sebagainya. Hubungan positif itu terjalin ketika kita memiliki lawan yang bukan lawan, memiliki teman sebaya yang positif juga. Jadi di pondok itu repotnya gini. Ono ini fenomenanya kelas 12 itu pinter, ada beberapa individu yang pinter, rajin dan sebagainya. Tapi dia gak ono konco rajin nih, gemek siji loro arek. Maka dia harus membangun hubungan positif dengan apa? Dengan ngerangkul konco-koncone sing nakal. Akhirnya ketika dijak bobol, pisan pindho arek gelem. Ketika dijak rokokan padahal di pondok kalian rokokan pisan pindho gelem. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan positif karo konco-koncone. Nah, kalau dia bisa menyesuaikan itu, maka dia akan merasakan kesejahteraan. Tapi lek kewenceng, yo akhirnya ada budal dewe. Budal dewe yo kadang ketika kita budal dewe kita merasa kehampaan. Yo, tok koyo ngene yo, tok koyo beda ya karo koncoku dan sebagainya. Bagaimana kita menjalin hubungan positif dengan teman kita, dengan kiai kita, dengan ustadz kita, dengan pengurus dan sebagainya. Lek randu hubungan positif angel dalam artian gak disatru lah karo koncone sithik-sithik arep jeding dibully, karo ustate gak diinggep, wah loro rasane. Maka dari itu kita harus merasakan hubungan positif. Ya intinya diinggep konco, diinggep santri, diinggep murid. Ya, maka itu akan menumbuhkan kesejahteraan pada diri kita. Terus yang ketiga otonomi. Otonomi itu kebebasan dalam memilih suatu keputusan. Jadi banyak runtutan ketika santri itu dalam hal otonomi. Contoh yang pertama, banyak anak-anak yang menjadi santri itu tidak atas keinginannya diri sendiri. Nah, dalam artian dipaksa wong tuweke, dipaksa mbae dan sebagainya. Maka anak-anak yang dikongkon ini kesejahteraannya masih dipertanyakan. Berbeda lagi dengan anak-anak yang menghendaki dirinya mondok atas keinginannya sendiri. Maka dia akan lebih siap konsekuensi yang ada di pesantren. Maka dari itu pasti beda arek sing dipaksa mondok karo wong tuweke karo arek sing pengen mondok dhewe itu sangat berbeda. Tapi nanti akan berproses dalam artian enggak terus menerus arek sing dipaksa wong tuweke iku bakal tidak sejahtera, enggak seperti itu. Dinamikanya nanti akan ketika dia terus menyesuaikan dengan lingkungannya, dia akan menemukan kesejahteraan psikologisnya. Terus yang selanjutnya penguasaan lingkungan. Di penguasaan lingkungan itu dia wis iso, kalau dia di kelas 7 dia iso berbaur dengan kelas 7, di kelas 12 dia bisa berbaur dengan kelas 12. Dengan menguasai lingkungannya dia juga akan merasakan dimensi kesejahteraan santri. Dan masih banyak termasuk tujuan hidup, pertumbuhan pribadi. Ini kalau saya bahas tidak ada komunikatif nanti. Saya ingin ngobrol santai dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman supaya ono interaksi. Terus yang terakhir dinamika psikologi santri itu terkait dengan problem yang sering dialami oleh santri. Nah, di sini sebenarnya banyak variabel-variabel psikologi yang berhubungan terkait dengan problematika santri. Tapi saya di sini cuma ngambil 8. Karena yang umum, yang pertama bullying, yang kedua motivasinya rendah, yang ketiga stres, yang keempat self-efikasi, yang kelima self-control, burnout santri, homesick, gampang kangenan omah. Wah, mbiyen kanca-kancaku meskipun wis MA, wis dewasa, ben Jumat balik, njaluk duit, njaluk masakan mama. Wah, karena apa? Ya karena dia masih ada suatu problematika pada homesick ini, karena mungkin di omah dilayani koyo raja, koyo ratu, di pondok di tinggi babu, dikongkon kakang kon tuku rokok, kon nyapu, kon ngreseki WC dan sebagainya. Terus yang terakhir self adjustment, dan itu merupakan dinamika psikologi santri. Masih banyak lagi. Cuma kalau dinamika psikologi santri ku tak ulas kabeh, malah menjadi kamus variabel psikologi santri nanti bukune.
Jadi sekilas saja terkait dengan dinamika psikologi santri supaya apa? Supaya ternyata ini loh yang lagi marak. Terkait bullying saya juga menampilkan data di dinamika psikologi santri itu. Nah, di ulasan ini di bab terakhir itu saya yang pertama memunculkan data fenomena yang ada kayak contohnya kemarin Gontor itu kurang gengopo. Kasus bullying sampai adik kelasnya mati adik kelasnya itu karena mengalami kekerasan. Itu fenomena itu dibahas terus rame, terus banyak orang tua yang tidak percaya dengan pesantren. Terus motivasinya rendah. Dan sebagainya. Itu saya menentukan data lewat salah satu jurnal. Habis itu jurnal itu saya ulas. Ya bukan diulas dalam artian stres itu opo secara definisi, faktor-faktor yang menyebabkan, terus aspek-aspeknya apa, terus ada tipsnya. Terus untuk menghindari bullying gimana? Seperti ini. Terus nanti untuk mempermudah di akhir subbab itu tak kasih tabel. Yo enak lah. Kadang lah ono sing males moco lah lewat tabel itu biasanya luwih cetha. Itu sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar ada 3. Audio, visual, kinestetik. Biasanya arek-arek sing visual luwih paham dengan ilustrasi-ilustrasi. Mungkin itu saja. Saya banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat, kepada rekan-rekan yang meluangkan waktunya untuk diskusi, untuk ngobrol soal psikologi santri. Ini merupakan banyak kekurangan dari buku saya ini. Dan ini masih 200 halaman, 206 halaman. Ini sebenarnya ingin saya gabungkan lagi dengan beberapa yang masih belum diulas dan sebagainya. Ini menjadi suatu kehormatan, suatu hal yang luar biasa sudah diberi kesempatan untuk ngobrol balik kalian rencang-rencang ini. Mungkin itu saja terkait dengan sekilas psikologi santri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin diskusikan terkait dengan fenomena-fenomena santri, terkait dengan psikologi santri. Saya persilakan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Miftah Huda, sangat menarik ya pembahasannya gitu. Tadi udah sempat dibahas tentang dinamika psikologi santri kayak bullying dan lain sebagainya kan, yang emang betul yang sekarang marak banget yang dialami oleh santri-santri sekarang karena 2 hari yang lalu adik sepupu saya sendiri tuh keluar dari pondok pesantren ya karena tadi salah satu tadi yaitu bullying tadi gitu. Oke, mungkin dari teman-teman dan sahabat-sahabat di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dicurhatkan gitu sih. Soalnya tadi katanya Mas Huda suka nerima curhatan gitu. Bercanda Mas. Betul. Bahwasanya curhatan itu, tapi kalau disampaikan di forum nggak enak, akhirnya nyebar aib akhirnya nanti. Tapi kalau PC juga nanti menjadi modus, wah ini kalau PC nanti nyepik nggak, jadi wes repot kabeh akhirnya. Jadi wes kita obrolkan hal-hal yang tidak bersifat privasi. Tapi kalau curhatannya terkait masih nyambung sama psikologi santri ini kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang saya tahu kan masalah psikologi pribadinya. Saya kok ngini yo, opo. Nah itu nanti secara konseling di individual aja. Tapi kalau yang kita bahas ini yang secara umum atau universal, monggo. Oke, monggo sahabat-sahabati atau teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada pemateri keren kita pada malam hari ini. Oke, sahabat Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibrahimi ya Kang. Saya juga santri, pernah mondok di Jombang di Tebu Ireng selama SMA. Ada yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Mas Huda tadi. Apa sih perbedaan signifikan dari karakter psikologi santri dan juga karakter psikologi siswa lain, mahasiswa atau ya orang pada umumnya lah. Niku mawon. Ini langsung dijawab apa? Gimana? Langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Jadi biar mengalir. Jadi nanti bisa menjadi bercabang-cabang. Jadi pada garis besarnya, kenapa sih kok bahas psikologi santri? Kenapa kok bahas psikologi yang lainnya? Jadi terkadang buku itu ditulis karena latar belakang penulisnya. Nah di sini saya di kata pengantar saya mengatakan bahwasanya
saya itu bukan lahir sih, dalam artian sudah berkecimpung lama di pesantren, dan saat ini saya fokus mempelajari keilmuan psikologi. Skripsi saya tentang religiusitas santri. Terus habis ini tesis saya rencananya terkait dengan kreativitas santri. Kenapa nggak dijobo? Karena fenomena itu muncul dari sekitar kita. Kalau kita bendino di pondok, maka fenomena-fenomena yang kita dapatkan, ya akhirnya teko pondok, akhirnya teko pesantren. Kalau saya ikut pedagang, maka fenomena-fenomena yang saya dapatkan, wah kok di pasar gitu, ono preman pasar yo, kok ono preman pensiun yo. Nah, akhirnya apa yang kita tulis, apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan sekitar kita. Kalau kita menjadi mahasiswa, ya kita nulisnya terkait dengan mahasiswa. Apakah kenapa kok saya nggak nulis mahasiswa? Ya karena saya tertarik aja, karena di psikologiku, di psikologi, di santriku ternyata bukan banyak, belum banyak fenomena, terus banyak aib, terkait dengan aib ini sebenarnya sudah tidak menjadi rahasia-rahasia lagi. Karena di dunia digital ini sudah sangat menyebar luas. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi, kenapa? Nah, itu alasan kenapa saya nulis psikologi santri. Terus perbedaannya apa antara psikologi santri dengan psikologi yang lainnya atau psikologi pada umumnya? Jadi perlu diketahui, memang ada perbedaan. Perbedaan individu itu terjadi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terletak pada dirinya sendiri, faktor eksternal terletak pada lingkungannya. Seseorang itu menjadi karakteristik yang santri, yang religius, karena lingkungannya mendukung. Bendino digugai kon tahajud, bendino kon ngaji, bendino kon nyapu-nyapu, dan akhirnya itu membentuk pola kepribadian, pola karakteristik arek dadine koyo ngono. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya santri lo ono sing beling, santri lo ono sing mendem dan sebagainya. Itu gimana? Nah, itu nanti menjadi subbab pembahasan lagi. Tapi pada intinya karakteristik individu atau kepribadian individu itu dipengaruhi oleh dua faktor tadi, internal dan eksternal. Nah, terkait dengan faktor eksternal yang di luar sana, kenapa gak siswa? Karena di siswa itu jauh lebih kompleks. Dan saya ketika meneliti kayak siswa kayak siswa SMP, SMA, kenapa melakukan bullying, kenapa melakukan ini, itu saya tahu, tapi saya tidak mendalami perannya, karena saya nggak pernah ngajar di SMP negeri, nggak pernah ngajar di SMA negeri, jadi nggak paham pola-pola nih. Nah, tapi kalau pola-pola di pesantren, itu terlihat, karena saya setiap hari di pesantren ngajar BK, nyelui arek sing bully, nyelui arek sing dibully, ya Allah, miris. Ternyata 90% ini kalau menyebutkan angka kayak gak oleh ngawur. Jadi kebanyakan ketika saya menangani kasus-kasus bullying, para pelakunya ini hampir semuanya itu merupakan korban broken home. Jadi rata-rata pelaku-pelaku ini merupakan orang yang orang tuanya itu pisah. Jadi dia tidak pernah merasakan kasih sayang, dia tidak pernah merasakan diperhatikan dan sebagainya, tidak pernah merasakan pelukan dan sebagainya. Akhirnya apa? Pelampiasannya untuk merasakan pelukan, untuk merasakan kasih sayang, untuk merasakan diperhatikan, maka dia golek goro-goro nganu kancane, cok iso diakui aku ke wong geng, cok iso. Dan dia ketika dipanggil BK, dipanggil guru nih bukan sedih, bukan seneng. Wah, aku rek dikenal guru rek. Bukan karena pinter ya, karena nakali. Tapi seneng karena dia mendapatkan diperhatikan. Nah, ini juga mencakup ada teorinya Abraham Maslow, itu hierarchy of need. Nah, hierarchy of need itu di kebutuhan nomor 4 itu adalah kebutuhan untuk diperhatikan. Jadi butuh pengakuan. Nah, salah satu kebutuhan pengakuan ini yaitu tadi, kalau di keluarga nih untuk pengakuan, maka dia mencari pengakuan di lingkungannya. Dan di sekolah kalau di sekolah formal atau di sekolah luar, di sekolah umum, dia gegeng. Terus di pondok yo nggih goro-goro, gak oleh ngerokok malah ngerokok, gak oleh mendem malah mendem, gak oleh bolos malah ndelok konser Endang Sukamti, wis dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang membedakan. Jadi terkait dengan
Nah, terkait dengan lingkungannya, terus kenapa kok saya fokusin di psikologi santri, karena memang saya bendino itu berhubungan dengan santri. Alhamdulillah lah masih bisa dipertemukan dengan orang-orang sing gak ada teko agama. Dan ini juga merupakan forum-forum sing manfaat pisan, karena itu bahas terkait dengan santri dan kemajuan santri dan sebagainya. Nah, alhamdulillah ini juga cukup laku keras buku saya di arek-arek pondok itu. Di arek-arek pondok dalam artian di siswa-siswi santri-santri Darun Najah tempat saya ngajar itu. Karena memang relate kehidupan. Oh, ya saya itu gak sejahtera krono aku mbiyen dipuksa kon mondok yo. Saya gak punya otonomi gak punya kebebasan untuk memilih. Wah, gak merdeka aku, gak sejahtera iki. Makanya lah pengen sejahtera mau coba bukuku, ya meskipun karo promosi. Ya, mantap. Makasih Mas Huda. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya. Iya. Terima kasih Kang Takul sudah menyampaikan sedikit ulasan bukunya, tentu dengan sedikit bumbu-bumbu promosi ya. Tapi nggak masalah, tapi memang harus dibaca bukunya Kang Takul ini. Saya mau bertanya soal perbedaan karakteristik antara dari sudut pandang psikologi ya, perbedaan antara karakteristik santri dengan yang bukan santri. Tentu yang kita katakan santri kan yang bermukim di pondok atau skalanya lebih kecil dari santri yang jenengan bimbing. Secara umum perbedaannya pripun Kang soal karakteristik santri dan yang tidak santri. Soalnya kan sekarang ini kan banyak generasi Gen Z. Kita yuk Gen Z ya, Gen Z. Banyak berita soal bunuh diri, terus tangannya diseseti mau ceri sampean mau, terus bahkan aku pernah ndelok ning Instagram iku arek SD izin karena dia diputus pacarnya, izin sekolah karena diputus pacarnya. Ini kan juga salah satu wilayah psikologis. Monggo jenengan. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Jadi karakteristik santri, perspektif psikologi. Jadi juga disebutkan fenomena-fenomena kenapa sih di santri atau kemungkinan lain kono saat ini kita pernah menemukan bunuh diri, terus mari ngono nyeset tangane, terus juga pernah ada fenomena yang unik RSD diputus pacare izin ke sekolah dan sebagainya. Perlu kita ketahui di Gen Z itu, apa Gen Z atau anak-anak boys bahwa itu, pokoknya arek saiki itu kenapa dia mengalami perkembangan yang begitu pesat? Karena sejatinya mereka belum waktunya mendapatkan informasi-informasi yang semestinya, dia sudah mendapatkan informasinya. Ngapunten, arek saiki meskipun kayak TikTok, kayak YouTube itu ketika login itu kan ono batasan umur kan, Cuma posisi ini kita kan iki akun bapake tapi sing buka anake dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia belum saatnya ndelok mbak-mbak goyang-goyang di TikTok ngono iku. Tapi wis ndelok terus mari ngono belum waktunya disuguhkan dengan asmara laki dan perempuan tapi ndelok. Akhirnya apa? Dia akan terangsang, terstimulus. Walah, caranya tertarik di lawan jenis ku ngene to. Akhirnya ya, namanya orang meskipun masih kecil dia juga punya perasaan, punya pemikiran. Akhirnya apa? Loh, dia punya perasaan lah di lawan jenis tok tertarik. Arek saya MI saiki iku wis iso cecetan. Cecetane bukan hanya sayang-sayang, bapak ibu. Ya Allah, arek SD loh. Saya pernah melihat di Twitter waktu itu koyo apa ya? Tweet bahwasannya yo rame lah intinya. Di screenshot koyo di meme-meme gitu. Ya nyeluk itu bukan sayang malah bunda, abah, ya Allah. Piye sih arek? Karena apa? Dia melihat itu semua Dek suatu hal yang belum waktunya melihat tapi sendelok. Wah, ternyata lah memperlakukan orang perempuan itu ngene toh. Caranya romantis itu nyelek kok ngene toh dan sebagainya. Terus dengan karakteristik santri itu apakah memungkinkan melakukan hal-hal seperti bunuh diri, melakukan self harm dan sebagainya?
kemungkinan itu masih bisa melakukan. Tapi untuk tingkat bunuh diri saya rasa tidak untuk santri. Kenapa? Dalam diri santri, sa-elek santri, sa-nakal-nakal santri, pasti yakin di iman gak mungkin aku kate bunuh diri. Poh, aku kekal iki ning neraka iki, ning jahanam iki. Nah, mereka yang memutuskan dirinya untuk bunuh diri, ngapunten, biasa secara keimanan, secara religiusitas, dia tergolong rendah. Ya meskipun jubahan, meskipun jilbaban dan sebagainya. Tapi kan itu hanya cover. Mbah jerone kok piye? Jadi kok waduh skripsi gak kuat aku, kok bunuh diri jalan terbaik. Wah, kacau ini. Saya rasa enggak ono santri kok. Santri itu menggantungkan kebahagiaan dari hal sederhana. Wah, lah raiso yus iku jalani ngopi, ngerokok dan sebagainya. Saya juga teringat dawe Gus Baha itu. Kita itu jangan menjadi orang bodoh. Cara menjadi orang bodoh itu gampang. Apa? Menggantungkan kebahagiaan dari hal-hal yang memberatkan. Contoh, saya itu bahagia lek bojoku ayu, lek bojoku ning, lek bojoku anak kiai, lah aku duwe Alphard. Wah, tolol itu. Kenapa? Dia menggantungkan kebahagiaan dari hal-hal yang berat. Wong awakmu iku sapa, ngarepmu kegeden. Wah, awakmu iku sapa kok njalukmu kok ngono. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan karena angel mencapainya. Maka dari itu gantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Aku itu lo bahagia lek iso ngopi karo ngerokok, wis bahagia. Karena apa? Di dalam psikologi itu akan kebahagiaan itu akan masuk mengandung zat endorfin kepada kognitif dan itu akan terulang-ulang. Maka dari itu ketika dia bahagia dengan hal sederhana seperti ngombe kopi, maka ketika suntuk arek-arek lanang itu mesti mlayune warung kopi. Ya karena dia menggantungkan kebahagiaan pada hal sederhana itu. Ono sing kadang menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan. Aku bahagia lah, HP ku iPhone. Kalau diakoni aku kaya iki. Dan sebagainya sulit iku. Jadi ya sing sederhana ae. Wis pokoke iso ngopi, iso ngerokok, iso turu pules, entuk kanca, wis sederhana ae. Nah, maka dari itu itulah santri ku gak aneh-aneh. Apalagi sampai bunuh diri. Saya rasa enggak sampai saat ini pun saya tidak pernah menemukan koyo. Mungkin kalau teman-teman bisa dikoreksi ya. Saya belum pernah menemukan santri bunuh diri krono gak iso apaan alfiah. Gak ono koyo. Gak ono. Karena apa? Dalam dirinya wis tertanam bahwasannya lek aku bunuh diri, maka aku akan neraka jahanam abadi. Wah, repot itu. Itu. Jadi karakteristik santri itu menariknya itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang-orang umum, Kang. Ya iso disamakan karena apa? Dia punya bekal. Nah, orang-orang umum itu ya kadang gelambiar. Gelambiarnya ngajine teko YouTube. Gelambiar. Karena apa? Tidak ada validasi. Apakah ini benar? Akhirnya ditafsirkan, mulai tafsirnya mentah. Kayak kemarin yang rame di TikTok itu masalah komplongan, ono sing mengharamkan, ono sing gak apa-apa iki. Akhirnya sing gak duwe guru, bengong. Sini haram. Waduh. Nah, akhirnya makanya kita enak duwe guru apa bisa memvalidasi yai niki pripun niki yai. Jadi dia ono sanate dalam artian mengambil sikap keilmuan itu gak ngawur. Apakah ketika nonton Gus Bah di YouTube itu diragukan? Iya enggak, dia tidak diragukan. Tapi intinya sampai harus punya validasi. Sampai enggak paham, masa langsung sampai putusi. Kan harus ditakoni langsung di Gus Bah. Iki maksudnya apa ngeten Gus? Maka kita punya guru kayak saya punya Abah Yahya di sini. Kalau di Banyuwangi ada Abah Jib, Abah Solehudin. Bagaimana bisa ketika sowan 1 tahun sekali ini bisa ditanyakan. Untuk apa? Untuk memvalidasi keilmuan ini bahwasannya ini benar wis bersanad pada gurune. Maka dari itu memang sangat-sangat berbeda antara santri, karakteristik santri secara psikologis dengan santri dengan orang-orang pada umumnya atau anak-anak di luar sana. Tenggang. Oke, saya terima kasih nih sahabat-sahabat saya di Malang, Muhammad Robit Nahdi, Hana, Mas Diki, ya Allah telah menyempatkan hadir di ini wis luar biasa. Sun wis gelem nimbrung sampai di kene. Wis, Pak, kurang puas ayo aku jangan ngopi iki. Di Malang wis suwung aku iki. Wis, pompong esuk prai Jumat prai iki. Nah, jadi kalau di pesantren itu prai ini Jumat. Jadi weekendku yo hari ini, malam Jumat ngene iki. Esuk malam Minggu gak iso. Karena minggu isu wis masuk. Ayo wis bit bar ngopi gak apa, siap banget. Ngoten Kang. Kayak gimana Mas Dendi mungkin
sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup kayaknya maca buku ini langsung ya kudune. Ya, Bebas. terus. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya, moderator atau Mbak Anissa. Baik, perkenalkan, nama saya Afridatul Fikriah dari Magelang. Ini terkait permasalahan di pondok. Umumnya kan kalau di pondok khususnya salaf ya, kan nggak pernah keluar dari pondok. Kemudian kita berinteraksi dengan sesama jenis aja, cewek sama cewek, cowok sama cowok, nggak pernah keluar gitu dalam pondok. Nah, itu kadang terjadi permasalahan seperti suka antara cewek sama cewek gitu atau cowok sama cowok lesbi gitu ya. Nah, itu kan termasuk di permasalahan psikologisnya. Nah, kemudian cara penyembuhannya itu gimana atau psikoterapinya yang paling tepat kalau mendapati permasalahan seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Monggo saya serahkan kepada pemantik mungkin. Terima kasih. Oke, Mbak Anissa izin menjawab ya langsung aja. Jadi menarik. Ini yang menjadi bukan aib sih, biasanya menjadi rahasia yang kadang tidak perlu disebarkan. Tapi arek-arek yang pernah mondok itu menjadi tidak menjadi rahasia umum. Ini yo, wah lah, landik lanang istilahnya meril, landik wedok jenis adi-adian. Apakah itu menjadi sebuah abnormalitas? Nah, jadi ada tingkatannya. Abnormalitas itu tidak bisa dikatakan, ini seneng arek lanang abnormal iki. Jadi gini. Nanti sudah saya sampaikan bahwasanya nanti santri itu masuk pada fase perkembangan remaja, di mana pertumbuhan seksualitasnya itu sangat-sangat drastis. Dari dulu dia polos, di remaja serba yang pertama secara fisik, lare wedok, perubahan fisik di remaja itu luar biasa. Mungkin dari bentuk tubuhnya wis mulai bedo, lek lanang suaranya wis gede, akhirnya tertarik. Nah, tertariknya itu tidak hanya soal aku seneng nih wajahmu, enggak, tapi tertariknya pada body image tadi. Seneng krono nginiki, seneng karena seperti itu dan sebagainya. Terus ketika di pondok pesantren itu kan lanang-lanang, wedok-wedok. Nah, ketika kita masuk fase perkembangan itu sudah ada fase di mana kita tertarik pada lawan jenis. Karena di pondok itu gak iso berinteraksi dengan lawan jenis, sing lanang karo lanang, sing wedok karo wedok, maka ketertarikan itu akhirnya dialihkan kepada koncone dhewe. Nah, kalau di pondok itu lak germek seneng dalam artian ngopeni. Seneng biasanya di pondok itu ngopeni. Ngopeni iku lak ati-atian iku ya dispesialkan, ayo gini karo aku. Ayo jajan karo aku, seperti itu. Yang menjadi abnormalitas seperti ini. Ketika arek lanang, ngapunten ini. Ketika arek lanang dia merasakan kepuasan, kenikmatan ketika dia memainkan kemaluannya itu dengan laki-laki, dengan konconi, dengan sesama jenis. Itu yang masuk abnormalitas. Begitupun dengan perempuan. Ketika perempuan dia dikatakan abnormalitas ketika dia suka sama jenis dan merasakan kenikmatan seksual dengan sama jenis. Contohnya lah wedok, piye ya wedok itu? Gak tahu gak. Kalau anak kan dolanan itu nih, podo dolanan iku nih. Tapi kalau perempuan saya nggak tahu. Pokoknya ketika dia merasakan kepuasan seksual dengan sesama jenis, nah itu yang menjadi abnormalitas. Tapi kalau hanya sekedar senang secara emosional, itu tidak menjadi problem dia. Karena apa? Karena mereka sudah waktunya interaksi dengan lawan jenis. Tapi krono gak ono maneh, akhirnya yo iku karo sama jenis. Nah biasanya di pondok itu masih ada seperti ini. Kalau di pondok putri itu biasanya ono wong-wong sing yang punya akses masuk di pondok putri. Contoh seperti ustadznya, seperti khotim-khotimnya yai. Biasanya kan seliweran di pondok putri. Iku biasanya ono apunten meskipun arek welek pokoknya lanang disurai sak pondok. Mas. Begitu pula juga ustadz. Ustadznya meskipun gak paling ganteng, pokoknya ngalim pinter, mesti untuk bojo santrine sing wayu. Karena apa gak ono katalog lain sing ngertine wis wah lak lana iku germek Mas kae lho. Karena di pondok dia tidak punya gambaran lain lawan jenis itu seperti apa. Yang ditahu yang pernah dilihat
mesti idamane mbak-mbak santri wedok iku lak ora guse, ustate karo marang hodime abdi daleme. Saya iku meskipun gak pati ganteng ini Mbak, saya kan ngabdi di Pondok Putri. Ngabdi di Pondok Putri. Wah ya Allah, disorai biyen awal iku. Mas, kongkon iki, ono dijuarak dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada interaksi lain. Interaksinya yuk, wah pompong ono arek lanang iki dijarak ae. Begitupun sebaliknya, lanang iku ketemu mbak-mbak. Contohnya ketika koncone disambang nggowo mbak. Wah, iku menjadi sorotan sak pondok. Oh, sing diceluk kiu kiu. Nah, ini kan game marak ini, apa? Truno lele itu kiu kiu. Mbak, wis ono ae. Nah, apalagi ketika di sekolah formal pesantren itu ono mbak-mbak PKL. Mbak-mbak PKL kan tergolong masih muda. Gak ono sing kerasan iku contohnya mbak-mbak wedok ngajar neng santri putra. Gak kerasan. Karena gak arah-arah gak fokus pembelajaran, fokus mbake. Fokus bodine, fokus beliau cara ngomong dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya, bukan saya menormalisasi arek lanang seneng lanang enggak. Nah, batasan-batasan normalisasi ini harus dibatasi. Lek hanya sekedar ngrenahno dalam artian seneng dalam artian wah aku cedek karo arek iki krono iki ganteng. Ini bukan menjadi masalah, sing menjadi masalah ketika dia melakukan hubungan seksualitas dan dia merasakan kenikmatan, kesenangan, kepuasan kepada sama jenis, itu sing menjadi abnormalitas. Apakah itu ada? Ada. Apakah itu ada? Ada. Nah, untuk menyembuhkannya gimana? Nah, ini dalam terapi psikologi itu banyak alirannya. Ada yang behavioristik, ada psikoanalisis, ada humanisme. Jadi banyak teori-teori. Nah, kalau behavioristik itu saya tadi saya kuliah modifikasi perilaku, di mana perilaku itu bisa diubah dengan banyak teknik. Nah, teknik di modifikasi perilaku, teknik di modifikasi perilaku itu menekankan perubahan perilaku itu pada otak, pada pemikiran. Nah, wong lek dia merasakan kenikmatan pada sama jenis karena dia pasti bayangnya gini, wah, ya bayang nih sing aneh-aneh lah intinya ketika meskipun berhubungan karo lanang, dia bayangkan nih kenikmatan yang luar biasa dan sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran itu atau apa ya? Pemikiran-pemikiran seperti itu, fantasi-fantasi itu harus diubah jadi role semestinya atau real semestinya. Maka ada nanti terkait dengan terapi-terapi yang perlu bisa diterapikan. Perlu disampaikan. Biasanya di psikologi itu ada dua jurusan. Ada yang profesi, ada yang sains. Nah, yang profesi ini udah di dokter. Dia ketika nanti sudah lulus S2, dia bisa buka praktek, bisa memberikan intervensi kepada kliennya. Kalau saya punya masalah seperti ini, Pak, gimana ini intervensinya? Tapi kalau sains, berhubungan saya ini ngambil magister sains, maka yang dipelajari hanya secara teoritis. Tapi untuk implementasinya, ya secara implementasi saya rasakan memang sangat berguna. Tapi untuk memberikan intervensi, awakmu ini abnormal lagi, awakmu itu kacau, stres, itu tidak bisa. Yang bisa memberikan intervensi itu hanya lulusan-lulusan mas-mas, mbak-mbak, profesi. Nanti gelarnya MPSI psikolog. Kalau saya gelarnya cuma MPSI tok. Titik, bukan ada TOK nih, tok nanti. Jadi beda. Kalau psikolog itu nanti bisa membuka praktek, kalau saya nggak iso. Maka apa ranahnya? Ya seperti ini, penelitian, gawe buku, jadi dosen, jadi guru, terus jadi asisten dosen dan sebagainya. Tapi untuk Mas, saya ini punya penyakit trauma ini, nyembuhkannya gimana? Tapi kalau hanya berbincang-bincang itu bisa, tapi untuk memberikan intervensi, kamu harus seperti ini, itu tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu ditafsirkan ketika sampai punya adik di pondok, Mbak aku seneng karo arek iku. Pokoknya kalau senengnya hanya sekedar emosional tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau senengnya karena kepuasan seksual, itu yang menjadi problematika. Bagaimana cara penyembuhannya? Nanti ada tahap-tahapnya. Nah, bagaimana? Nanti kita pelajari bersama. Itu, Mbak. Oke, Mbak. Gimana, Mbak? Sudah puas dengan jawabannya apa belum? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya.
Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Penanya terakhir nih, siapa nih yang mau nanya lagi atau mau ada yang mau didiskusikan? Nis, anu, Ngampun, Mas Basri Mbak. nis. Oh ini, kamu tuh angkat tangan. Gimana? Siap? Ngapunten. Kulo nggih. Nggih, Pak. Ngapunten ajenge tanya mau bertanya. Jadi perkenalkan dulu nama saya Luki Adi Wimasa dari Gonalegi, ya, Kabupaten Malang. Jadi yang mau saya tanyakan begini. Untuk pondok pesantren sekarang itu wataknya teman-teman berbeda. Dalam artian berbedanya, saya dulu pas mondok tahun 2016 baru masuk pondok itu bentuk senioritas kepada mas-mas sing luwih dhisik mondoke iku nganu Mas. Cek kentele ngono lho. Nah, untuk yang sekarang kanca-kanca santri saiki niku ngeten Mas. Lek dikerasi iku musuhi sampai ngejak gelut. Nah, lek diapiki kok nglunjak iku nglamak ngono lho. Jadi meskipun ustaz tuh koyo gak ono ajine ngoten Mas. Nah, niku pripun? Ngapunten. Nggih, sampun. Terima kasih Mas. Sampean siapa tadi namanya dari Gundang Legi ya? Siapa namanya? Nggih. Luki Adi Firmansyah Mas, Luki. Luki Adi, Dari Mas. Sampean Alkolam. Sampean dapat linknya dari mana Mas ini Mas? Alhamdulillah. Nah, dapat linknya dari grup FKR itu Mas. Alhamdulillah. Sun Mas. Jadi Nggih. hal sing sampean rasakan iku sing tak rasani saiki Mas. Jadi arek pondok saiki repotnya gini. Biyen senioritasku jen keras. Jadi biyen di pondok pesantren itu ada namanya orientasi. Setiap pesantren punya lokal wisdom masing-masing terkait orientasi, didik adik-adik. Kalau saya dulu pernah mondok itu yo awalmu dijuarno. Jadi pertama itu dijarno. Ono sing lama dijarno. Di momentum tertentu nanti itu dikelompok nih pada waktu malam hari, tangannya dibondo itu ditaleni kabeh, motone ditutup. Lek arek sing ngeluamak bakal dikewamplengi. Dan dulu fair maksudnya ya wis lah iki krono konsekuensiku aku ngelamak dan fair dan gak lapor wong tua, gak lapor polisi, gak lapor komisi perlindungan anak. Wis gak ono opo wis iki krono aku tremokong sih, iki ganjaranku. Nah, lek saiki arek dikerasi kok ngono gak iso, Mas. Dan juga sebaliknya dilembuti gak iso. Mokong-mokong, mayak-mayak dan sebagainya. Nah, sama saya sekarang ngajar di Darun aja kalau sampean tahu di Karangploso itu sama. Jadi kemarin itu anak kelas 9. Arek kelas 9 kan ada jenjang MTS, ada jenjang SMA. Strata sosial tertinggi itu arek-arek kelas 12 MA. Wis gak iso dibrok, pokoknya masih kelas 12 ngomong budal, shit. Budal kabeh. Ono arek sing lama sithik, sikat. Nah, dan sebagainya. Nah, kemarin iku ono arek-arek iku gemek dipancal, ditungkak terus alah mbiyen niku ojo to ditungkak diconyok rokok iku wis biasa. Jadi ditungkak waktu itu ya ketepaan arek duwe penyakit lambung. Penyakit lambung. Akhirnya ketika ditungkak dia langsung opname 3 hari. Nah, ketika opname 3 hari, ternyata diagnosa dokter iku krono dia telat mangan. Tapi itu menjadi kesempatan arek gawe boyong. Wah, aku gak iso aku di Darun aja kekerasan dan sebagainya. Wis gak iso ini. Wah, akhirnya itu dijadikan sebuah alasan. Nah, terus bagaimana untuk menyikapi itu? Nah, kita harus menggunakan 2 kaki, 2 pola. Di suatu saat kita harus keras, di suatu saat kita harus lembut. Jadi ada satu ustadz senior di sana itu, dia itu sangat diajeni, tapi dia sangat iso ngerangkul. Jadi maksudnya gimana? Dia itu ketika hal-hal kondusif seperti biasa, dia ku gue dalam artian yo serawung itu ngerti. Nyapa sih kamu kok bolos ngene lho. Jadi Mbaur iku gelem ngrungokne keluh kesahe, lak sampun dijak man bareng gelem, geweleman, tapi lak sampai arek melakukan pelanggaran, gak segan-segan kate ngamplungi. Rene samblek dikamplong dan sebagainya. Tapi ketika samblekan iku susah ya wis koyo koncone maneh. Nah, itu merupakan pola efektif ketika arek pondok saiki gak iso dikerasi, gak iso dilembuti. Dalam artian kita harus memadukan pola itu. Ada suatu saat kita keras,
ono suatu saat kita lembut. Nah, kalau tipikal saya itu gak iso keras iku, gak iso keras gimana maksudnya? Nah, jadi dulu pernah di momentum apa ya, pembaiatan organisasi itu kan disetting sama senior-senior. Mas, sampean engko udah di aktor ngene yo, kon nesu-nesu no. Akhirnya, iya wis Mas, aku tak nesu-nesu no. Lalu ketika di baiat itu, saya mencoba untuk nesu-nesu. Kok senior nesu-nesu piye akhirnya. Nah, nesu-nesu mumpung waktu itu bringosku ya rada kandel. Nah, ternyata ada teman saya di Buri guyu. Jadi waktu itu ketika guyu itu, saya melihat dia dari kejauhan guyu aku ngamuk-ngamuk. Minum guyu pisan akhirnya ya Allah. Nah, itulah saya nggak iso ngamuk-ngamuk. Akhirnya apa? Ya kita harus bisa mengkondisikan bagaimana kita di sini memadukan antara ide iso menempatkan sesuatu pada porsinya. Ini arek saiki ya iku memang fenomenanya kayak iso dikerasi, kayak iso dilembuti. Maka yang harus kita terapkan adalah kedua-duanya. Di suatu saat kita harus kudu lembut, kudu iso terawung, kudu iso ngrungokno, iso menjadi teman yang baik bagi mereka. Tapi lah dia sekali melakukan pelanggaran, kita langsung berikan punishment yang berat pun. Nah, itu cukup relevan di Pondok Darun Najah. Nah, kalau masnya kalau di Al-Qulam biasanya mondoknya di sepanjang itu ya, di Pondok Siratul Fuqaha, iya Mas. Sana Mas, di Pondok Rodotul Ulum 1. Oh, Rodotul Ulum 1. Nah, itu ada guru BK-nya Mas Rizky Al-Faqi Akram, itu kolega saya. Nah, sampean muridnya atau temannya itu Mas? Sana Mas. Udah semerap Seniornya sampean. Sana adik kelasnya Mas. Adik kelas ya. Jadi ya seperti itu. Mungkin kalau di Rodotul Ulum polanya seperti apa, saya rasa itu cukup mandi, cukup mempan untuk menjadi formula bahwasannya larek saiki mah gak iso dikerasi. Sama dulu saya di pesantren di Banyuwangi. Saya itu angkatan terakhir ketika di ospek ku diantemi. Saya wis punya niatan, wah iki adik-adikku udah tak antemi pisan iku sing mokong-mokong. Lah kok ternyata karena Yai juga ngerti, oh zaman saya gak iso dikerasi. Akhirnya apa? Yai menghapuskan itu semua. Menghapuskan kultur itu semua. Jadi dengan apa? Ya tetap nyatanya arah-arah iso diatur dengan apa? Yo suatu titik pengurus itu yo kadang lembut, kudu kadang ono kerasi. Gitu Mas. Nah, ini menjadi sharing-sharing kita di pesantren, akhirnya cerita pesantrennya masing-masing. Ini bukan menyebar aib, tidak. Ini menjadi pembelajaran. Karena memang arah-arah saya kira rodok gimana ya, ngapunten rodok lembek. Lembek itu mentali ringkih. Padahal dunianya laki-laki seperti itu. Pembulian, loloan bapake, antem-antem itu menjadi dunia kita. Apakah ketika kita nanti keluar dari pondok itu akan terbebas dari pembulian? Tidak menjamin. Ketika kita nanti di sekolah formal pada umumnya, itu akan menemukan pembulian, akan menemukan kekerasan. Ini podo ae. Cuma di pesantren itu ada yang diopeni, ono jenis pengurus sing ngawasi. Nah di luar kono akhirnya ono sing mati, ono sing gagaro tak krono gak diawasi. Guru itu ngawasi cuma ketika dia sekolah tok. Ketika wis iku wis ngurusi anak bojone, ngurusi anak wong liya yo ketika di sekolah tok. Nah, itu bedanya ketika di pesantren itu diawasi 24 jam. Lah ono pembulian, yo kadang pengurus sih bisa lah ngawasi, tapi yo meskipun nggak full tetap tapi sih luwih intensif di pesantren menurut saya. Jadi seperti itu. Oke, gimana Mas? Jawaban yang diberikan oleh Mas sudah memuaskan atau belum gitu? Nggih, sampun Pak, sampun. Matur nuwun. Ya, karena sekarang udah jam menunjukkan 21.20 nih ya. Nggak terasa ya Mas, kita tadi sharing-sharing, ngobrol-ngobrol ya 1 jam lebih gitu kan. Mungkin yang belum bisa bertanya pada ruang virtual ini, next kita bisa ngopi-ngopi bersama Mas Huda ketika nanti beliau pulang ke Banyuwangi, atau mungkin kita nanti yang akan main-main ke Malang gitu Mas. Monggo. Gitu. Oke, Mas Huda mungkin bisa nih ngasih closing statement atau kata-kata ya question lah. Oke, jadi ini bukan closing statement, bahwasanya ketika bedah buku itu memang tidak bisa disampaikan semuanya. Kenapa? Kalau menyampaikan semua isi buku ini itu tidak cukup 2 jam, 3 jam, bahkan 5 jam. Maka ini hanya sebagai pengantar, sebagai sebagai
stimulus atau perangsang saja terkait dengan pembahasan psikologi santri. Toh nanti terkait dengan isi lengkapnya bagaimana dengan narasi-narasi yang saya bangun begitu sederhana seperti apa, teman-teman nggak apa-apa bisa membeli bukunya. Dan buku ini saya kasih harga khusus bagi teman-teman yang mengikuti bedah buku ini. Sampai screenshot bukti bahwasannya sampean mengikuti bedah buku ini, sampean kirim ke aku yang harganya dulu 59 tak kasih harga 49. Wis saya ketahui sewu. Ini bukan Siap, Kang, siap. Nah, ini ya intinya sampai nanti bisa kalau ini sampai punya naskah, saya bisa bantu menerbitkan. Ini juga dibantu oleh kolega saya, ustadz saya Darun Najah iku ono alumni UM. Dia punya apa? Punya penerbitan namanya Dinun. Dinun itu kepanjangan dari Dai Intelektual Nahdlatul Ulama. Ini dulu punyanya PCNU, tapi karena kepengurusnya ganti akhirnya merotol. Jadi menjadi independen. Nah, seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabati, kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Saya wis matur nuwun sing akeh rek, wis gelem bareng-bareng ngurip-nguripi ilmu. Nah, ilmu ini bukan hanya soal agama, tapi soal psikologi. Apa ketika sampean mondok, iku iso nyaman, iso ngerti, oh alah, koncoku iku ngelakukan bullying krono maklum ae dia melakukan bullying. Ternyata wong tuae keras ini areke. Ternyata wong tuae gak pernah melakukan kasih sayang ini areke. Akhirnya kita jauh lebih menerima dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya ingin memadukan konsep-konsep filsafat seperti Stoa, Arete, tapi wah nanti ingin tambah melebar ini akhirnya tidak sesuai dengan pembahasan psikologi saya ini. Yes lah dibahas meskipun cetek, tapi ya inilah ala kadarnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada sahabat-sahabati, kepada teman-teman, terutama kepada Pena Laut, bisa memberikan wadah diskusi, forum ngobrol ngalor ngidul di malam Jumat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Miftah Huda. Dari yang tadi diterangkan ada dua sebetulnya yang kayak klik di hati saya gitu. Yang pertama itu tentang spiritualis santri, dia rela memberikan atau mencurahkanlah semuanya tuh untuk ngabdi kepada Kiai. Teringat Kiai saya dulu pernah bercerita kepada kami ketika kami kelas 5 KMI atau setara dengan kelas 2 SMA, itu ngomong karena di Gontor atau pondok alumninya itu kelas 5 KMI itu menjadi pengurus, beliau tuh ngomong ada beberapa ilmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah umum gitu, tapi ada di pondok. Kalau di sekolah umum belajar biologi, geologi, tapi di pondok ditambah dengan namanya barokatologi. Nah, barokatologi itulah yang membuat santri itu mau mencurahkan seluruh jiwa raganya lah untuk mengabdi kepada kiai dan pondok pesantren gitu. Dan yang kedua tadi Mas Miftah Huda menyebutkan bahwasanya seorang jika dia bisa berdamai atau menerima dirinya baik itu positif dan negatif, dia akan sejahtera gitu. Nah itu ada peribahasa love yourself before you love someone else kan gitu. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, maka ya udah kamu akan menerima segala positif dan negatif dirimu gitu loh, dan itu pasti akan sejahtera gitu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan gitu. Dan untuk teman-teman jangan lupa dibeli bukunya ya. Tadi udah dapat kortingan, di screenshot dulu. Oke, terima kasih untuk